di Tribun Ambon hari ini edisi 16 Februari 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Dihantam gelombang, kapal tanker MT Koan tenggelam di Laut Arafura. Kapal tanker MT Koan tenggelam di Laut Arafura akibat dihantam gelombang setinggi 5 meter. Sebelumnya kapal tanker MT Koan berlayar dari Bontang, Kalimantan Timur menuju Surabaya. Kemudian saat melintasi perairan Arafura, gelombang tinggi menyebabkan kebocoran lambung kapal sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur pada 14 Februari 2024. Akibatnya kapal mengalami oleng ke kanan. Dan peristiwa ini juga dikonfirmasi Kepala Basarnas Ambon Muhammad Arif Anwar. Ia mengatakan sebelumnya para ABK berusaha keras menguras air menggunakan pompa. Namun usaha itu gagal. Alhasil kapal mengalami oleng kanan hingga akhirnya tenggelam sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur pada Jumat 15 Februari 2024 di perairan perbatasan Indo-Australia. Lanjutnya belasan kru kapal pun berhasil menyelamatkan diri menggunakan 2 buah life craft. Belasan jam terombang-ambing di lautan, mereka pun berhasil meminta pertolongan kapal tanker Hafnia Petlat yang sedang melintasi perairan Tanimbar. Hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur, seluruh korban berhasil dievakuasi ke atas kapal tanker Hafnia Petlat. Kemudian sekitar pukul 14:20 waktu Indonesia Timur, Basarnas Command Center meneruskan informasi sinyal distress ke Basarnas Ambon bahwa telah terjadi laka lantas kapal tanker tenggelam di sekitar perairan Kepulauan Tanimbar. Selama 4 jam perjalanan, tim SAR gabungan menggunakan KPXF I-2006 Pelairut Polda Maluku berhasil tiba di lokasi intercept kapal tanker Hafnia Petlat sekitar pukul 18:50 waktu Indonesia Timur. Menggunakan seluruh sekitar perairan Somlaki, Kepulauan Tanimbar. Pada pukul 18.50 local time, tim SAR gabungan berhasil sampai di posisi intercept, di mana pada pukul 19.15 seluruh korban dievakuasi ke kapal speedboat milik Polair Polda Maluku dan langsung dibawa ke Pelabuhan Somlaki. Dan pada pukul 22:04 local time, tim SAR gabungan berhasil sampai di dermaga Somlaki dalam keadaan selamat dan membawa 18 korban. Setelah sampai di Pelabuhan Somlaki, korban langsung diserahkan ke pihak medis, dalam hal ini RSUD Dr. PP Magreti Somlaki, untuk dilaksanakan penanganan medis lebih lanjut. Dan setelah selesainya evakuasi korban dalam keadaan selamat, maka operasi SAR diusulkan untuk ditutup dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke setornya masing-masing dengan ucapan terima kasih. Kapal tanker MT Koan tenggelam di Laut Arafura. Ini daftar nama korban yang selamat. Kapal tanker MT Koan dikabarkan tenggelam di Laut Arafura Kamis 15 Februari 2024.
Belasan kru kapal pun berhasil menyelamatkan diri menggunakan 2 buah life craft dan meminta pertolongan ke kapal tanker Hafnia Peddler. Setelah mendapat laporan tersebut, Basarnas Ambon kemudian mengirimkan tim SAR gabungan. Tim terdiri dari Rescue Post SAR Somlaki dan Polairut Polda Maluku. Kemudian berangkat sekitar pukul 14:27 waktu Indonesia Timur. Kepala Basarnas Ambon, Muhammad Arif Anwar menuturkan tim SAR gabungan tiba sekitar pukul 18:50 waktu Indonesia Timur lalu segera mengevakuasi seluruh korban melalui intercept kapal tanker Hafnia Peddler. Para korban selanjutnya dibawa menuju pelabuhan Somlaki. Pukul 22:04 waktu Indonesia Timur, KP 16/2006 Polairut Polda Maluku beserta seluruh korban berhasil tiba di pelabuhan Laut Somlaki. Setibanya di Somlaki pukul 22:04 waktu Indonesia Timur, ke-18 korban selamat diserahkan kepada pihak RSUD Magreti Somlaki guna penanganan lebih lanjut. Berikut daftar nama korban selamat diantaranya Sony Mubarok 31 tahun sebagai oiler, Rusman 27 tahun sebagai jurumudi, Jumu Cahyo 27 tahun sebagai jurumudi, Kiki Weldi 37 tahun sebagai tukang las, Tony Ricardo 24 tahun sebagai oiler, Erit Suhendra 35 tahun sebagai kapten, Hendro Febrianto 35 tahun sebagai mandor mesin, Rahmadi 28 tahun sebagai mualim 3, kemudian Wahyu Dwi Jatmiko berumur 49 tahun sebagai KKM, Ayu Airin Lahian 24 tahun sebagai koki, kemudian Rohmat Saiful Anwar 32 tahun sebagai mualim 1, Ari Satrio Priantoro sebagai posway, Mahesa Arisandi 25 tahun sebagai masinis 2, Pilar Jamana Tegar 26 tahun berprofesi sebagai masinis 3, Arofa 27 tahun sebagai oiler, Heri Siswanto 39 tahun sebagai EB, dan juga Dadan Abriansyah 30 tahun sebagai second officer, Madi Maulana 20 tahun sebagai kadet deck. Oke. Beralih ke berita selanjutnya, tolak putusan warga Haruru ngamuk tuding Hakim Pengadilan Negeri Masuhi minta imbalan 200 juta rupiah. Sejumlah warga dari negeri Haruru, Maluku Tengah mengamuk di depan ruang sidang Pengadilan Negeri Masuhi Kamis 15 Februari 2024 malam. Mereka mengamuk lantaran tidak puas dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara kepada mantan Raja Haruru, Yakobus Matoke, yang diperkarakan dengan dugaan kasus pemalsuan ijazah saat dilantik menjadi kepala pemerintahan negeri atau Raja Haruru selama 2 tahun. Warga menilai hakim tidak adil dalam mengambil keputusan hukum. Pasalnya hampir seluruh saksi yang dihadirkan menyebutkan terdakwa Matoke tidak melakukan pemalsuan ijazah. Parahnya lagi, puluhan warga ini pun menuding Hakim Ketua Bulbul Usman Reza yang memimpin sidang putusan kasus itu sempat meminta imbalan 200 juta rupiah untuk memutuskan bebas Matoke. Salah satu keluarga terpidana, Rudi Hutubesi, menegaskan hakim sempat meminta imbalan 200 juta rupiah sebagai jaminan untuk membebaskan Matoke. Namun keluarga hanya mampu menyediakan 100 juta rupiah. Akibatnya hakim menolak dan menghukum Yakobus Matoke bersalah dengan hukuman penjara selama 9 bulan. Untuk diketahui, warga negeri Haruru, Yakobus Matoke melakukan aksi protes di lingkungan Pengadilan Negeri Masuhi sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sejak hakim memvonis terdakwa kasus ijazah palsu mantan Raja Haruru Yakobus Matoke pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Mereka berteriak histeris dan memaki hakim berulang kali. Beruntung personel Sabara Polres Maluku Tengah tiba dan mengamankan situasi, sampai akhirnya warga membubarkan diri.
Sebelum bubar, puluhan warga dari keluarga Matoke itu melakukan sujud doa di depan pintu masuk kantor pengadilan negeri Masohi. Mereka menjamin akan melaporkan hakim pengadilan Masohi ini sampai ke Komisi Yudisial di Jakarta. Ternyata apa? Tuntutan hakim 3 yang terhormat tadi itu. Biadab. Dong tuntut di sana Bapak masa ijazahnya palsu. Ijazah palsu. Iya. Sementara Bapak pun teman-teman angkat kata saya pakai ijazah. Iya. Surat keterangan palsu kata itu Bapak yang paksa. Bapak paksa bagaimana? Kalau paksa ada bayar. tadi Bapak dong sempat kasih tunjuk. Juta. Putusannya bebas murni. Siapa minta? Kehakiman tuh ya Pak. Oh, hakim. Ya, Hakim bilang ke hakim Bapak minta. langsung? Hakim minta lewat ketua pengacara. Oh begitu. Ya. Katong bilang katong sempung uang kasihan. Katong ini orang susah. Apalagi katong Bapak pun ditahan ini cukup lama. 4 bulan, 5 bulan hampir. Katong lalu ikuti terus. Katong ikut saja. Nah, dok minta uang 200 juta. Beta bilang, katong pun uang sebanyak itu kasihan. Kalau mangkali 10-20 juta. Itu sekedar ucapan terima kasih katong kasih. Katong Tete, raja pertama, sekretaris pembangunan ini. Mata masuk ini, tercatat dalam sejarah. Ya kan nih. Katong angkat buka kam Bapak ini, buka kam. Uang 100 juta katong nih. Uang 100 juta ini. 100 juta yang mana? Itu 100 juta. Uang 100 juta yang mana? Negara hancur karena uang ini. Terima kasih, kita beralih ke berita selanjutnya terkait dengan pemilu 2024. Potensi pungut suara ulang di Maluku cukup tinggi. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Maluku, Subair, mengatakan ada potensi pemungutan suara ulang di sejumlah kabupaten dan kota. Di antaranya di Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Aru, Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Buru. Potensi itu menyusul temuan pelanggaran yang terjadi saat pelaksanaan pemungutan suara Pilpres hingga Pileg Pemilu 2024 yang berlangsung pada Rabu 14 Februari 2024. Temuan pelanggaran yang dominan yakni daftar pemilih khusus atau DPK maupun daftar pemilih tambahan atau DPTB yang tetap diberi kesempatan mencoblos di luar ketentuan. Juga pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali baik di TPS yang sama maupun berbeda. Selanjutnya, temuan paling banyak di Kota Ambon sehingga kemungkinan jumlah TPS pungut suara ulang juga makin tinggi. Pihaknya pun masih melakukan kajian dengan memeriksa bukti-bukti yang ada. Berita duka di pemilu 2024, Tribunmas 13 KPPS dilaporkan meninggal dunia, 140 rawat jalan dan 6 rawat inap. Sebanyak 13 petugas pemilihan umum atau KPPS 2024 dilaporkan meninggal dunia sepanjang 10 Februari hingga 13 Februari 2024. Laporan tersebut diterima Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan dari data yang diterima sebanyak 140 orang lakukan rawat jalan, 6 orang melakukan rawat inap, dan ada 13 orang yang meninggal dunia. Beberapa daerah yang melaporkan ada KPPS yang meninggal diantaranya Tangerang, Jakarta, Magetan, Wonosobo, serta Brebes. Lebih lanjut dikatakannya, petugas KPPS banyak yang mengalami keluhan sakit. Lebih lanjut, Nadia menjabarkan keluhan apa saja yang dilaporkan dan diverifikasi oleh Dinas Kesehatan setempat.
Untuk morbiditas, terlapor dari pasien petugas pemilu diantaranya 28 pasien dengan hipertensi, 18 pasien dengan infeksi saluran pernapasan atau ISPA, 17 pasien nasofaringitis, 15 pasien mialgia, dan 9 pasien dispepsia. Nadia mengatakan sekitar 15% dari petugas KPPS memang berusia di atas 55 tahun. Padahal salah satu syarat menjadi petugas KPPS yakni usia maksimal 55 tahun. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebenarnya juga sudah melakukan imbauan gaya hidup sehat kepada KPPS. Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan Dr. Nida Rohmawati mengatakan petugas KPPS wajib membatasi konsumsi kafein, minuman manis, dan alkohol. Tubuh yang metabolismenya sudah lelah ditambah minuman berenergi malah memaksa tubuh untuk bekerja terlalu keras di luar tugasnya. Tips sehat lain menjaga kesehatan bagi anggota KPPS cukup dengan menerapkan 4C, yakni cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga. Sedangkan C yang ketiga, cukup makan jangan hanya makan snack tapi lupa makan. Dan ada 13 orang yang meninggal. Beberapa daerah yang melaporkan ada KPPS yang meninggal diantaranya Tangerang, Jakarta, Magetan, Wonosobo, serta Brebes. Ada dilaporkan 13 kematian tapi masih proses Sembilan bentuk kecurangan yang ditemukan Timnas Anies Muhaimin, ada manipulasi data hingga politik uang. Terdapat 9 bentuk dugaan kecurangan dalam pemilihan Presiden 2024 yang ditemukan Tim Hukum Nasional THN Timnas Anies Muhaimin. Ketua THN Timnas Anies Muhaimin, Ari Yusuf Amir, mengatakan kecurangan tersebut terjadi sebelum, sesaat, dan setelah pencoblosan berlangsung. Bentuk kecurangan pertama yaitu penggelembungan suara melalui sistem informasi milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang cukup masif. Saat ini pihaknya masih melakukan verifikasi data dan mencocokkannya antara formulir C1 hasil plano dengan data unggahan di website KPU. Kecurangan kedua dalam bentuk surat suara yang telah tercoblos untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kecurangan ketiga yaitu pengerahan aparat melalui kepala desa. Modus tersebut dilakukan pada hari pencoblosan agar kepala desa memberi pengarahan langsung kepada petugas kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS untuk memenangkan paslon tertentu. Keempat, kecurangan dalam membentuk pengarahan lansia memilih calon tertentu oleh KPPS. Kelima, surat suara yang lebih sedikit dari daftar pemilih tetap atau DPT. Keenam, penghalangan pemilih oleh panitia pemilihan luar negeri atau PPLN. Ketujuh, manipulasi data DPT. 8, upaya menghalangi saksi di TPS. Dan terakhir, praktik politik uang. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambulan hari ini edisi 16